Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, pada Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026, sekitar pukul 5 pagi WIB. Gempa yang berpusat di laut sekitar 30 km timur Laut Nagekeo tersebut, memiliki kedalaman sekitar 15 km, dan sempat memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah. Guncangan tersebut juga diikuti aktivitas gempa susulan. Kondisi ini membuat kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan, terutama karena wilayah Flores memiliki sejarah kegempaan yang signifikan. Prof. Irwan menjelaskan, gempa Flores tanggal 15 Agustus tahun 2026, memiliki kemiripan dari sisi lokasi dan mekanisme, dengan gempa Flores yang terjadi pada 1992. Jarak kedua lokasi gempa tersebut kurang dari 40 km. Beliau melanjutkan, tingginya tsunami pada 1992, turut dipengaruhi oleh longsoran bawah laut yang terjadi setelah gempa. Wilayah tempat terjadinya gempa, merupakan bagian dari Flores Back Arc, atau busur belakang Flores, kawasan yang memiliki aktivitas kegempaan signifikan. Kawasan tersebut memiliki riwayat gempa besar, termasuk gempa bermagnitudo 6,6 pada 2009, dan rangkaian gempa di utara Lombok pada 2018. Gempa besar, pada umumnya memang diikuti oleh gempa-gempa susulan yang secara bertahap, dan cenderung menurun magnitudonya. Akan tetapi, menurutnya, belajar dari gempa 2018, maka kewaspadaan itu tidak boleh berkurang. Sangat mungkin, tidak kita harapkan, bahwa gempa ini kemudian memicu bagian segmen yang berdekatan. Ini pernah terjadi ketika gempa 2018 di wilayah Lombok. Potensi kerusakan akibat gempa tidak hanya ditentukan oleh magnitudo. Prof. Irwan menyebut, kedalaman sumber gempa dan jaraknya dari kawasan permukiman, sebagai faktor penting lainnya. Selain karakteristik gempa, kondisi lingkungan dan infrastruktur di wilayah terdampak, turut menentukan tingkat kerusakan. Salah satunya adalah, kondisi tanah yang dapat memperkuat guncangan melalui proses amplifikasi. Dengan demikian, dampak gempa pada setiap wilayah dapat berbeda-beda, tergantung magnitudo dan kedalaman gempa, jarak dari sumber gempa ke permukiman, kondisi tanah, serta kualitas bangunan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai potensi kerusakan. Prof. Irwan menegaskan bahwa, banyaknya gempa susulan tidak serta-merta menunjukkan akan terjadi gempa yang lebih besar. Secara umum, magnitudo gempa susulan cenderung menurun seiring waktu. Namun, karakteristik kegempaan di kawasan Flores Back Arc, membuat kewaspadaan tetap diperlukan. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi berwenang, serta menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan hingga dipastikan aman. Semoga bermanfaat. Salam satu cangkul.